Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, untuk PPI pada kesempatan kali ini, pertemuan keempat, kita akan membahas tentang membiasakan berinfak dalam setiap kondisi. Ustadz yakin bahwa setiap kalian pasti pernah berinfak. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kalian saat berinfak? Nah, nanti kita akan membahas tentang membiasakan berinfak dalam setiap kondisi. Apa itu infak? Apa keutamaan berinfak? Dan bagaimana cara membiasakan berinfak? Orang yang berinfak pada dasarnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, sekalipun hartanya pindah kepada orang lain. Atau harta dan kekayaan berkurang. Harta yang kita infakkan di jalan Allah adalah harta kita sesungguhnya, karena apapun yang ada pada kita sesungguhnya adalah titipan. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan. Pengertian berinfak. Infak itu berbeda ya dengan sedekah. Infak itu memberikan berupa harta, uang, atau bentuk lainnya kepada fakir dan siapa saja yang membutuhkan bantuan. Infak dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan peruntukannya, misalnya infak pembangunan masjid dan infak untuk santunan guru. Sementara sedekah yaitu memberikan berupa harta atau selain harta, misalnya sedekah senyum atau sedekah ilmu. Jadi pemberian sedekah tidak ditentukan peruntukannya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian keutamaan berinfak. Jadi mengeluarkan infak memiliki keutamaan yang sangat banyak, baik dirasakan setelah berinfak maupun dirasakan di akhirat nantinya. Keutamaannya yang pertama adalah pahala berlipat ganda. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Banyak kan, 1 menjadi 7. Pada tiap-tiap bulir menjadi 100 biji. Maka pahala itu berlipat ganda. Dan Allah melipat gandakan lebih banyak lagi bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi sampai ratusan bahkan ribuan, tergantung kehendak Allah. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu akan dijauhkan dari setan. Jadi infak juga dapat menjauhkan orang dari godaan dan tipu daya setan. Sebagaimana sabda Nabi, tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu menyembuhkan penyakit. Jadi banyak orang yang kebingungan mencari obat untuk penyakitnya, padahal dengan berinfak dan bersedekah dapat mengobati penyakit orang yang dideritanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Kemudian keutamaan yang keempat adalah memadamkan murka Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, innas sadaqah tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan murka Allah. Kemudian keutamaan yang kelima adalah dapat menghapus dosa. Setiap manusia tidak pernah luput dari dosa. Maka dengan memperbanyak berinfak, dosa dapat dihapuskan. Dalam hadis, innas sadaqah tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air
memadamkan api. Nah, kemudian keutamaan berinfak yang keenam adalah melindungi diri dari su'ul khatimah. Setiap umat muslim pasti menginginkan kematian yang baik. Dengan memperbanyak infak dan sedekah, maka kita dapat terhindar dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu su'ul khatimah. Kemudian berikutnya adalah cara membiasakan berinfak. Jadi sebagaimana dalam potongan hadis bahwa sholat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman. Jadi dengan kita mengingat-ingat bahwa sedekah itu adalah bukti iman, maka kita akan senantiasa membiasakan untuk berinfak. Kemudian salah satu tanda orang yang pandai bersyukur adalah selalu mementingkan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhannya. Allah mencintai hal yang demikian. Allah telah berjanji dan melipat gandakan apa-apa yang telah diberikan kepada orang lain. Jadi dengan kita mengingat-ingat bahwa setiap kita berinfak itu Allah akan melipat gandakan, maka kita akan senantiasa untuk semangat berinfak. Nah, jadi itu tadi ya dalam membiasakan berinfak, karena sedekah itu adalah bukti dari iman dan dengan berinfak akan dilipat gandakan. Ya, baik anak-anak, mungkin itu dulu. Semoga kita bisa memahami apa yang kita pelajari kali ini, yaitu pengertian berinfak, keutamaan berinfak, dan membiasakan berinfak. Semoga kita termasuk orang-orang yang diringankan dalam berinfak. Amin amin Allahumma amin. Dari Ustadz sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa pencet like and subscribe untuk membantu mengembangkan video kami. Terima kasih.